Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Fatimah Karahayu dan rekan saya Kamelia Eka Rohadatul IC. Nah, kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai pemanfaatan SIG atau Sistem Informasi Geografis untuk pemetaan kawasan produksi komoditas unggul tanaman panganan di Kabupaten Pacitan dalam memenuhi tugas aplikasi komputer. Ada beberapa tahapan offline presentasi. Yang pertama yaitu tahap input data, yang di dalamnya mengenai proses perencanaan, yang kedua penentuan tujuan, ketiga pengumpulan data, yang keempat cara input ke dalam komputer. Lalu pada tahap keduanya yaitu tahap pengolahan data, kemudian tahap analisis data, dan tahap output data. Yang pertama tahap input data. Nah, ada proses perencanaan, yaitu perencanaan pengembangan wilayah. Dewasa ini menganut konsep untuk mengembangkan wilayah pinggiran dan desa. Nah, sektor pertanian bagaimanapun tidak dapat dilepaskan dari pengembangan wilayah pedesaan, khususnya tanaman pangan. Dalam pengembangan komoditas unggulan tanaman pangan berbasis kawasan produksi dapat dilakukan memanfaatkan sistem informasi geografis. Kemudian penentuan tujuan. Dalam tujuan penelitian ini terdapat ada dua tujuan, yaitu mengidentifikasi komoditas unggul tanaman pangan di Kabupaten Pacitan. Kemudian yang kedua memetakan kawasan produksi komoditas unggul tanaman pangan yang berbasis sistem informasi geografis dan dengan menggunakan analisis hotspot GETIS-ORGI pada unit desa. Kemudian dalam pengumpulan data, lokasi penelitian adalah Kabupaten Pacitan dengan unit analisis pada tingkat desa ada 171 desa yang datanya digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari data statistik dan data spasial. Data statistik yaitu menggunakan data tahun 2013 dan tahun 2018. Kemudian data spasial yaitu data batas administrasi desa, batas administrasi kecamatan, batas administrasi kabupaten, dan data spasial yang sifatnya peta dasar diperoleh dari Badan Informasi Geospasial. Citra SRTM yang digunakan sebagai latar belakang pada saat penyajian peta diperoleh dari USGS. Kemudian cara input ke dalam komputer. Berikut merupakan tahapan-tahapan input data yang ada pada sistem informasi geografi. Yang pertama yaitu tahap akuisisi, merupakan proses awal berupa pemasukan dan perekaman data ke komputer yang diawali dengan digitasi. Yang kedua editing, yaitu merupakan proses perbaikan hasil digitasi. Terkadang data hasil akuisisi tidak terlalu rapi sehingga harus disesuaikan agar tepat dengan data referensinya. Yang ketiga yaitu penguraian topologi data yang memisahkan antara data titik, garis, dan area atau vektor atau nilai-nilai antar pixel atau untuk raster. Kemudian memasukkan data atribut yang nantinya akan digunakan sebagai identifikasi dari data spasial. Umumnya dimasukkan ke dalam atribut tabel. Ya, jika menggunakan ArcGIS. Yang kelima yaitu transformasi koordinat. Pada tahap ini sistem koordinat dan sistem proyeksi yang ada pada data disesuaikan dengan standar yang berlaku di negara tersebut. Tahap yang kedua yaitu tahap pengolahan data. Metode analisis yang digunakan untuk menentukan produksi unggulan tanaman pangan antara lain yaitu indeks kontribusi sektoral, mode rasio pertumbuhan, dynamic location weighted, rasio produksi kebutuhan atau supply
Dimetration, dan indeks komposit. Analisis indeks kontribusi sektoral merupakan analisis yang menyajikan informasi mengenai proporsi atau besaran produksi suatu sektor atau produk yang dibandingkan dengan produk atau sektor lainnya dalam satu wilayah. Berikut rumus analisis LKS. Analisis indeks kontribusi sektoral atau IKS merupakan analisis yang menyajikan informasi mengenai proporsi tadi. Nah, berikut rumusnya yaitu IKS sama dengan XI per X. Dengan keterangan IKS yaitu adalah indeks kontribusi sektoral. Kemudian kalau XSI adalah nilai produksi sektor atau komoditas I, sedangkan X merupakan nilai produksi total. Kemudian analisis model rasio pertumbuhan atau MRP. Menilai kualitas produksi suatu komoditas berdasarkan pada volume produksi 2 periode waktu. Berikut rumus dari metode model rasio pertumbuhan. MRP sama dengan segitiga XJ per XJT per segitiga XN per XNT dengan keterangan MRP yaitu model rasio pertumbuhan. Kemudian segitiga XJ merupakan nilai perubahan nilai produksi sektoral atau komoditas X di kabupaten. XJT merupakan nilai produksi sektoral atau komoditas X di kabupaten pada tahun awal. Segitiga XN merupakan nilai perubahan nilai produksi sektoral atau komoditas X di provinsi. Sedangkan XNT nilai produksi sektoral atau komoditas X di provinsi pada tahun awal. Analisis LQ dapat digunakan untuk mengidentifikasi basis ekonomi atau sektor unggulan, dan secara spesifik dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menentukan komoditas unggulan. Secara matematis, rumus LQ yaitu LQ sama dengan XIJ per XJ per YI per Y, dengan keterangan LQ sama yaitu koefisien location quantity. Kemudian XIJ dengan keterangan yaitu nilai produksi komoditas I di tingkat kabupaten. XI adalah nilai produksi total komoditas tanaman pangan total pada tingkat kabupaten. YI adalah nilai produksi komoditas I di tingkat provinsi, sedangkan Y adalah nilai produksi komoditas tanaman pangan total pada tingkat provinsi. Kemudian analisis Dynamic Location Quantity atau DLQ merupakan pengembangan dari analisis location quantity yang banyak digunakan untuk menentukan produk unggulan karena dinilai efektif dalam menentukan keberagaman ekonomi lokal. Berikut rumus matematis DLQ, yaitu DLQ sama dengan kurung buka 1 plus GIJ, kurung tutup, kemudian dibagi dengan 1 plus GJ. Kemudian per 1 plus GI per 1 plus G dengan keterangan DLQ-nya yaitu indeks dynamic location quantity. Dan GIJ-nya adalah rata-rata laju pertumbuhan komoditas I di tingkat kabupaten. Sedangkan GJ rata-rata laju pertumbuhan komoditas di tingkat kabupaten. G besar I rata-rata laju pertumbuhan komoditas I di tingkat provinsi.
komoditas titik. Next. Kemudian analis rasio produksi kebutuhan atau SD. Ini menggambarkan kondisi produksi dan dengan produksi komunitas untuk analisis kebutuhan produksi itu dengan keterangan yaitu ada komunitas atau komunitas tonton TH tapi rata-rata konsumsi pangan itu dalam satuan per KP per TH. PDD ada jumlah penduduk dari KS, MRP, DF. Kemudian menggunakan metode scaling up, kemudian indeks komposit menentukan komoditas unggul di kabupaten. Nilai dari masing-masing analisis dijumlahkan, kemudian dicari rata-ratanya. Setelah terlebih dahulu dilakukan proses scaling, teknik scaling dilakukan dengan mengubah nilai masing-masing hasil analisis ke dalam dan antara 0. Untuk nilai terendahnya yaitu hingga 100. Untuk nilai terendahnya yaitu 0 dan nilai tertingginya yaitu 100. Rumus umum metode indeks komposit adalah sebagai berikut dengan keterangan IK sama adalah indeks komposit dan X1, X2 sampai Xn adalah variabel yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah hasil dari analisis Q, MRP, dan SD. Sedangkan N adalah jumlah variabelnya. Metode analisis spasial yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis pola spasial untuk menentukan kawasan pengembangan produksi unggulan, yaitu analisis hotspot gatis ORDG. Rumus analisis hotspot gatis ORDG dapat dilihat pada PPT berikut. Dengan keterangan GI sama dengan nilai gatis ORDG. XJ adalah nilai atribut fitur J. J adalah bobot spasial antara fitur dan J. X adalah nilai rata-rata. Kemudian S-nya yaitu standar devisi dan N jumlah fiturnya. Kemudian yang ketiga, tahap analisis data. Gambaran umum perekonomian wilayah Kabupaten Pacitan. Keberhasilan pembangunan wilayah dapat dinilai salah satunya berdasarkan pada kinerja perekonomiannya, indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja. Perekonomian wilayah misalnya adalah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi dalam
LPE Kabupaten Pacitan antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang dinilai selalu lebih rendah dari LPE Provinsi Jawa Timur. Pada gambar ketiga di atas, nilai LPE terendah berada pada periode tahun 2017, yakni sebesar 4,98%, sedangkan nilai tertinggi pada tahun 2018 sebesar 5,51%. Secara umum, nilai LPE Kabupaten Pacitan memiliki rata selisih nilai LPE 0,32% dibandingkan dengan rata-rata LPE Provinsi Jawa Timur. Seperti yang disajikan pada gambar 3 di atas, paling besar adalah 0,65% pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2018 nilai keduanya cukup dekat, yakni 0,51% untuk Kabupaten Pacitan dan 5,62% untuk Provinsi Jawa Timur. Artinya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan secara umum belum memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan kinerja perekonomian Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data pada gambar 3, nilai pendapatan per kapita Kabupaten Pacitan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai 2018 lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata pendapatan per kapita pada tingkat Provinsi Jawa Timur, bahkan kurang dari separuhnya. Pendapatan per kapita Kabupaten Pacitan pada tahun 2014 mencapai 15,62 juta rupiah per jiwa, sedangkan rata-rata Provinsi Jawa Timur adalah 32,7 juta per jiwa. Sedangkan pada tahun 2018, pendapatan per kapita di Kabupaten Pacitan mencapai 18,96 juta rupiah per jiwa, sedangkan Provinsi Jawa Timur mencapai 38,4 juta rupiah per jiwa. Artinya potensi perekonomian wilayah Kabupaten Pacitan dapat dikatakan masuk dalam klasifikasi wilayah tertinggal. Kemudian berdasarkan pada gambar 4 di atas menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 25% dari keseluruhan nilai PDRB Kabupaten. Lapangan usaha lainnya yang berkontribusi lebih dari 10% hanya ada 2, yakni perdagangan besar dalam kurung G sebesar 18% dan konstruksi sebesar 15%. Artinya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah kontributor utama ekonomi wilayah di Kabupaten Pacitan. Kemudian hasil analisis DLQ menurut lapangan usaha pada PDRB pada gambar 5 menunjukkan terdapat beberapa sektor yang memiliki nilai DLQ lebih dari 1 yang berwarna biru dan sebagian lain sektor dengan nilai DLQ kurang dari 1 dengan warna merah. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki nilai DLQ tertinggi bila dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya, yakni 1,74. Penentuan komoditas unggulan subsektor tanaman pangan. Pengembangan komoditas unggulan pada sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan, memiliki posisi yang sangat penting dan strategis karena kebutuhan bahan pangan masyarakat yang semakin tinggi dan dibutuhkan suplai yang sifatnya terus-menerus. Komoditas dengan volume produksi pada posisi kedua adalah padi, dengan volume produksi 172,688 ton pada tahun 2013 dan sedikit meningkat menjadi 185,45 ton pada tahun 2018. Pada tingkat provinsi, padi menempati posisi pertama sebagai komoditas tanaman pangan yang paling banyak dihasilkan, yakni mencapai lebih dari 12,19 juta ton pada tahun 2013 dan meningkat menjadi lebih dari 13,6 juta ton pada tahun 2018. Berdasarkan
Berdasarkan analisis komoditas unggulan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa ubi kayu secara umum memiliki nilai rata-rata indeks kontribusi sektoral yang paling tinggi dengan sektor 0,55. Data ini diperoleh dari pengolahan data produksi tanaman pangan tahun 2013 dan 2018. Pada kolom MRP yang menunjukkan nilai analisis model rasio pertumbuhan, nilai komoditas jagung menunjukkan nilai minus, yakni minus 53,97 atau merupakan yang paling rendah di antara komoditas lainnya. Berdasarkan analisis menggunakan metode DLQ menunjukkan bahwa tidak ada komoditas yang memiliki nilai lebih besar dari 1, bahkan banyak yang bernilai negatif, hanya jagung dan kacang hijau saja yang nilainya positif 0,36 dan 0,14. Hal ini mengindikasikan volume produksi tanaman pangan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2013 ke tahun 2018. Hasil analisis IKS, MRP, DLQ, dan SD kemudian diolah kembali dengan metode scaling atau diskalakan agar kemudian dapat dikombinasikan menjadi indeks komposit untuk menentukan komoditas unggulan di Kabupaten Pacitan. Hasil analisis indeks komposit menunjukkan bahwa ubi kayu memiliki nilai indeks komposit paling tinggi, yakni mencapai 81,95. Analisis hotspot Gettys-Ortgy untuk menentukan kawasan produksi komoditas unggulan tanaman pangan. Hasil analisis hotspot Gettys-Ortgy untuk komoditas unggulan prioritas 1, ubi kayu, pada gambar 6 menunjukkan bahwa terdapat satu pola spasial, yakni hotspot di bagian timur laut. Terdapat 7 desa yang memiliki nilai GIS-score lebih dari 2,58 STD-DEF, dan semuanya berada di Kecamatan Bandar, yakni Desa Jeruk, Bangunsari, Watu Patok, Tumpuk Petung Sinarang, Bandar, dan Kledung. Berdasarkan hasil analisis ini, dapat dikatakan bahwa sentra produksi atau pusat pengembangan komoditas unggulan ubi kayu di Kabupaten Pacitan adalah di Kecamatan Bandar. Lahan di kecamatan ini menurut data BPS sebagian besar berupa lahan kering berupa tegalan atau ladang, yakni mencapai 85% atau seluas 10,55 hektar. Komoditas unggulan prioritas 2 berdasarkan hasil analisis adalah jagung. Pada komoditas jagung terbentuk satu pola spesial hotspot seperti yang disajikan pada gambar 7. Pola spesial terbentuk pada wilayah di bagian timur laut atau di sekitar Kecamatan Bandar. Desa-desa yang memiliki volume produksi tinggi dan berdekatan terdiri dari 7 desa dengan nilai GIS-score lebih dari 2,50 STD-DEF. Sebanyak 6 dari 7 desa tersebut berada di Kecamatan Bandar dan 1 desa berada di Kecamatan Tegalombo. Kemudian, pola spesial hotspot pada sisi barat laut terdapat 3 desa di Kecamatan Punung dan 1 desa di Kecamatan Pringkuku. Hasil ini mempertegas bahwa wilayah Kabupaten Pacitan di sisi sebelah utara memiliki kondisi fisik yang lebih mendukung untuk kegiatan budidaya pertanian dibandingkan dengan wilayah sepanjang pesisir selatan. Kemudian yang keempat, tahap output data. Berikut gambar-gambaran dari tahap output data tersebut.